Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, di video sebelumnya kita sudah melihat kalau turunan dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat, turunannya adalah f aksen x ya. Jadi turunan dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ini, yaitu f aksen x, ini sama dengan 2x, yang kita cari dari definisi turunan ya. Definisi turunan dalam limit. Jadi kita punya definisi dari turunan, yaitu limit dari h menuju 0 dari fungsi x ditambah h dikurangi fungsi x, lalu ini semua dibagikan dengan h. Ini adalah definisi dari turunan, dan melalui definisi dari turunan ini kita mendapatkan turunan dari x kuadrat itu sama dengan 2x. Dan kalau kita menggunakan definisi turunan ini untuk fungsi lainnya, yaitu seperti fungsi f terhadap x dari x pangkat 3, maka kita punya turunannya yaitu f aksen x ini di sini sama dengan 3 dikalikan dengan x kuadrat. Lalu kita juga punya di sini fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4. Maka kita punya turunannya di sini sama dengan f aksen x ini sama dengan 4x pangkat 3. Dan ini mulai terlihat polanya ya di sini. Oke, kita coba di sini kita punya fungsi f(x) sama dengan x. Ini f(x) sama dengan x, maka turunannya kita lihat juga kalau misalnya turunan dari x, kita bisa gambar suatu kurva x ya, dan kita tahu turunan dari kurva y sama dengan x ini adalah 1 ya kemiringannya. Dan di sini juga kita punya fungsi f(x) sama dengan x pangkat 5. Maka kita punya turunan dari fungsi ini adalah 5 dikalikan x pangkat 4. Oke, jadi secara general ya dari polinomial ini pada derajat x berapapun, misalkan kita punya f(x), ini kita buat secara general untuk bentuk polinomial pada x di derajat manapun, misalkan x pangkat n, maka turunan dari fungsi ini yaitu f aksen x di sini sama dengan n dikalikan dengan x pangkat n-1. Ini adalah bentuk general dari turunan untuk x yang berbentuk polinomial ya. Untuk derajat pangkat x-nya itu berapapun, kita mendapatkan rumus generalnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa aturan dari turunan juga yang berlaku pada fungsi polinomial. Oke, sekarang kita punya suatu aturan di sini. Aturan-aturan ini bisa dibuktikan dengan definisi turunan ya, yang dengan limit tadi. Oke, kita tulis dulu, ini adalah operator untuk turunan. Jadi ini artinya adalah turunan sesuatu terhadap x. Jadi dx di bawah itu menandakan bahwa kita menurunkan fungsi tersebut terhadap x. Dan misalkan kita mau menurunkan fungsi a dikali f(x), di mana a ini merupakan suatu angka yang konstan. Jadi di sini kita mau menurunkannya bisa sama dengan a-nya kita keluarkan, lalu kita tinggalkan turunan f(x) terhadap x sini ya. Turunan dari fungsi x terhadap x. Ini sama saja seperti ini, dan ini adalah contohnya. Kita ambil satu contoh di sini. Misalkan kita punya suatu fungsi f(x) ini sama dengan 5 dikalikan x kuadrat. Dan berapakah turunan dari fungsi ini? Langsung saja, ini gampang ya. Kita langsung turunkan saja. Kita keluarkan dulu 5-nya di sini. Jadi f aksen x
Ini sama dengan 5 dikali turunan dari X kuadrat, yaitu 2X ya. Maka ini sama dengan 10X. Jadi langsung dikalikan saja. Dan ini ada satu contoh lagi. Misalnya kita punya fungsi G terhadap X. Ini sama dengan 3 dikali X pangkat 12. Ya, ini misalkan fungsinya seperti ini, maka turunannya yaitu G aksen X ya. Ini sama dengan langsung saja 3 dikali turunan X pangkat 12, yaitu 12 dikalikan X pangkat 11. Dan ini juga sama dengan kita kalikan 12 kali 3 jadi 36 dikalikan X pangkat 11. Mudah banget kan? Gampang banget di sini untuk melihat turunannya. Dan kita lihat lagi aturan lainnya di sini. Misalkan kita punya suatu aturan di sini, aturan pertambahan ya. Misalkan kita punya dua fungsi, kita mau menurunkan fungsi X yang ditambahkan dengan fungsi Gx, fungsi fx ditambah dengan fungsi Gx, kita mau turunkan semua ini, maka ini sama dengan turunan dari fungsi fx itu sendiri ditambahkan dengan turunan dari fungsi Gx itu sendiri. Dan ini turunannya tinggal ditambahkan aja. Jadi turunan dari fungsi yang pertama ditambahkan dengan turunan dari fungsi yang kedua. Ini sama dengan turunan dari fungsi perjumlahannya ya. Ini aturan perjumlahan. Dan ini bisa sama dengan f aksen X ditambah dengan G aksen X. Oke, jadi kita coba di sini pakai contoh. Misalkan kita punya fungsi X ini sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 5X ditambahkan dengan 3. Oke, jadi kita mau mencari turunan dari fungsi ini, maka kita tinggal menurunkannya ini satu-satu ya. Menurunkan fungsi polinomial ini satu-satu. Maka kita punya di sini 3x kuadrat ini diturunkan menjadi 6x. Jadinya 3 dikali turunan x kuadrat adalah 2x. Jadi 3 dikali 2x menjadi 6x. Dan kemudian kita punya turunan dari 5x yaitu 5 ya. Karena turunan dari x itu sama dengan 1. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5. Dan di sini kita punya turunan dari 3. Misalkan kita punya suatu grafik Y sama dengan 3 itu berbentuk konstan, maka kemiringan dari garis Y sama dengan 3 adalah 0. Oleh karena itu turunan dari 3 ini terhadap X ini sama dengan 0 ya. Oke, jadi bisa dibiarkan saja nolnya. Maka ini adalah hasilnya yaitu 6x ditambah 5. Oke, kita ambil satu contoh lagi supaya lebih jelas ya. Misalkan kita punya fungsi Y di sini. Fungsi Y ini punya fungsi 10x pangkat 5 dikurangi 7x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 1 ya. Oke, jadi sekarang kita mau turunkan fungsi ini terhadap X. Jadi kita gunakan operator turunan. Turunan Y berarti jadi dy per dx, yang arti turunan fungsi Y terhadap X. Jadi ini sama dengan kita langsung turunkan 50x pangkat 4 didapatkan dari 10 dikali turunan dari x pangkat 5. Lalu ini dikurangi dengan 21x pangkat 2 ya. Turunan dari 7x pangkat 3 ditambahkan dengan turunan dari 4x yaitu 4, dan turunan dari 1 ini sama dengan 0, gak usah kita tulis. Dan ini adalah jawaban turunan dari soal yang ada di atas ini. Oke, jadi turunan untuk fungsi polinomial ini cukup gampang ya. Jadi kita sudah punya polanya di sini, sudah kita pelajari di awal video ini. Dan kita ketemu lagi di video-video yang selanjutnya untuk menjelaskan contoh dari konsep yang sekarang ini ya.
Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.